Memelihara burung golamadin tidak segampang seperti yang Anda lihat. Burung golamadin memang terlihat menyenangkan ketika kita pelihara, padahal di balik keindahan warnanya terdapat banyak hal yang perlu teman-teman ketahui, terutama pada permasalahan yang ditimbulkan oleh penyakit yang nantinya menyerang di golamadin. Gejala penyakit pada golamadin, burung yang sering hidup berkelompok itu tak memperlihatkan gejala sakit yang jelas. Maka untuk mengetahuinya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalkan dengan memperhatikan kotoran burung yang ada di bawah kandang. Nah, alaskan kertas koran maupun tisu pembersih pada dasar kandang. Itu untuk mengecek apakah kondisi kotoran si golamadin itu berair atau kering. Sebaiknya juga Anda mengetahui perubahan volume, warna, dan konsistensinya jatuhnya setiap hari. Apabila ada perubahan, maka bisa langsung dicek pakan dan air pada kandang. Gejala yang lain, kebiasaan makan dan minumnya. Apakah penyakit burung golamadin umumnya ditandai dengan nafsu makan yang menurun. Penampilan burung yang kerap terlihat mengantuk, lesu, dan atau malas, menyembunyikan kepala pada bagian bawah sayap, bulu rontok, dan gejala sakit lainnya. Begitu juga jika burung terlihat berkerumun sembari sesekali membungkuk pada dasar kandang. Anda sebaiknya memeriksa pada daerah sekitar mulut serta kebiasaan burung bernafas. Suara-suara diantaranya seperti batuk atau bersin harus terus diwaspadai. Ekor yang melengkung juga merupakan tanda-tanda sistem pernafasan yang terserang penyakit. Jika pemeliharaannya menemui salah satu dari keadaan seperti itu, maka segera ambil tindakan pengamanan. Periksa kondisi lingkungan yang ada pada sekitar kandang, karena iklim yang sangat dingin, kelembapan rendah, kurang sinar matahari, keadaan seperti itu bisa memacu menurunnya daya tubuh si burung golamadin. Burung golamadin juga bisa mengalami stres dan mudah terserang penyakit. Airsac mite termasuk jenis penyakit yang cukup serius yang mengancam pada burung golamadin. Penyebabnya yaitu parasit yang terinfeksi pada sistem pernapasan burung. Golamadin yang terkena penyakit jenis ini akan tampak sulit bernafas dan bisa juga mengeluarkan suara-suara aneh seperti batuk, dan jika lama-lama burung ini dibiarkan bisa mengalami kematian. Nah, guna mencegah datangnya penyakit yang berbahaya, penangkar menggantungkan strip khusus pembasmi tungau pada sekeliling kandang. Penanganan lain yaitu dengan memakai produk ivermectin atau moxidectin. Setetes obat itu bisa diberikan langsung pada permukaan kulit yang terbuka, di antaranya punggung yang nanti ada urat yang besar, atau sebagian juga ada teman-teman yang mengoleskan itu di pangkal paha. Ivermectin atau moxidectin itu berfungsi untuk membunuh tungau. Golamadin yang dipelihara pasti tidak luput dari gangguan kesehatan. Walaupun demikian, perlu upaya untuk menghindari atau meminimalkan gangguan tersebut dengan melakukan perawatan yang baik dan benar. Secara umum, gangguan kesehatan terjadi akibat kecerobohan pemelihara, seperti mutu pakan, penempatan burung di lokasi tidak sesuai, kondisi sangkar karena kotoran yang jarang dibersihkan. Penyebab lain disebabkan oleh faktor alam, misalnya panas
yang terlalu terik dan cuaca pergantian musim dari musim panas ke musim penghujan ataupun sebaliknya. Ada beberapa gangguan kesehatan yang sering menjangkiti gol amadin. Nomor satu adalah masuk angin. Ternyata burung gol amadin atau burung-burung lain pun sering terjadi masuk angin. Dan masuk angin merupakan salah satu gangguan kesehatan yang paling sering menerpa gol amadin. Burung mungil ini memang cukup rentan pada gangguan lingkungan, terutama pada saat musim peralihan yang secara rutin terjadi setiap tahun. Berikut ini penyebab utama gol amadin terserang masuk angin. Yang pertama adalah cuaca yang berubah secara tiba-tiba yang disertai dengan angin yang terlalu kencang yang masuk ke dalam ruangan burung gol amadin. Terus yang kedua, cuaca terlalu dingin yang diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga, gol amadin dimandikan atau mandi sendiri pada saat cuaca tidak baik dan bulunya kering dalam waktu cukup lama. Burung gol amadin yang terserang masuk angin menunjukkan gejala-gejala seperti terkena gangguan pencernaan, dan gejala-gejala berikut biasanya ditunjukkan oleh gol amadin yang terserang masuk angin. Di antaranya adalah bulu kepala tampak berdiri, terus bulu sayapnya agak turun, kotorannya berubah warna menjadi hijau keputih-putihan, burung malas bergerak, dan nafsu makan burung menjadi berkurang. Penanganan gol amadin yang terjangkit masuk angin harus segera mungkin dilakukan penanganan. Begitu burung ini menunjukkan tanda-tanda yang cukup jelas, langkah-langkah penanganan gol amadin harus segera terbebas dari gangguan masuk angin dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan gol amadin sakit dari gol amadin yang sehat. Terus kedua, tempatkan gol amadin sakit di sangkar khusus yang diberi lampu pijar, dan alangkah baiknya ketika hawa terlalu dingin, kerodongin si kandang untuk burung gol amadin tersebut agar kehangatan yang didapatkan dari si lampu pijar bisa menyebar ke kandang yang ada burung gol amadinnya tersebut. Yang ketiga, berikan obat yang mengandung antibiotik seperti Tetrakor, Terafit, terus ada produk dari luar negeri juga ada Marvel Ed, dan berbagai jenis obat-obatan atau vitamin yang nantinya dicampur pada air minumnya sampai burung benar-benar sembuh. Yang keempat, hentikan untuk sementara waktu pemberian pakan hijauan, karena pakan hijauan bisa menyebabkan burung lebih parah terjadinya masuk angin. Cukup berikan telur puyuh rebus yang sebelumnya sudah dibelah dua. Dan untuk pakan bijian tetap harus diberikan dalam kondisi yang bersih atau diganti setiap hari. Kemudian gangguan-gangguan yang terjadi pada burung gol amadin dan burung-burung jenis lainnya, terutama gol amadin, adalah cacing. Penyebab cacingan tidak jarang menjangkit burung gol amadin ini. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka kondisi fisiknya melemah karena burung menjadi kurus. Ciri-ciri lain burung yang terkena cacingan adalah tidak bergairah, nafsu makan kurang, dan bulu-bulunya tampak berdiri. Kondisi seperti ini tentu akan merusak penampilan gol amadin secara keseluruhan. Penyakit cacing ini dapat berpengaruh pada produktivitas burung gol amadin.
bahkan dapat membuat burung tidak dapat produksi lagi. Penyebab cacingan pada gol Ahmadiyyn lebih disebabkan oleh faktor kualitas pakan yang diberikan kurang bersih, baik berupa biji-bijian atau hijauan sayuran. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan obat cacing baik secara langsung, tetes mulut sebanyak 1 tetes atau 2 tetes, atau dapat juga obat cacing dicampurkan dengan air minum. Nah, obat cacing banyak tersedia di pasaran. Bisa juga nanti teman-teman bisa memakai obat cacing yang dipakai untuk orang dengan dosis yang tentunya lebih rendah. Bila dicampurkan pada air minum, sebaiknya patokannya ialah air minum telah berubah menjadi warna agak kuning muda. Selain dapat dengan obat cacing untuk burung, pengobatan cacing ini dapat dilakukan dengan obat cacing yang sering diberikan untuk anak-anak. Nanti teman-teman bisa dapatkan obat-obat cacing itu banyak disediakan atau didapatkan di kios-kios burung. Bisa juga nanti teman-teman membeli obat cacing yang untuk unggas atau ayam. Terus gangguan yang ketiga pada gol Ahmadiyyn adalah gangguan pencernaan. Gol Ahmadiyyn yang mengalami gangguan pencernaan menunjukkan gejala seperti pada burung yang terkena masuk angin. Jadi kasusnya hampir mirip dengan burung yang terkena masuk angin. Nah, apa sih yang menjadi ciri-ciri atau gejala-gejala yang terlihat ketika burung mengalami gangguan pencernaan? Yang pertama, burung terlihat lesu dan lebih banyak diam. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, warna kotoran berubah menjadi keputihan. Yang keempat, bagian bulu tampak lebih mengembang. Terus yang kelima, terkadang kalau sudah kronis, bulu sayapnya turun dan matanya menjadi berair. Beberapa penyebab terjadinya gangguan pencernaan pada gol Ahmadiyyn itu bisa disebabkan oleh berikut ini. Yang pertama, mutu pakan yang kurang baik. Misalkan pada pakan biji-bijian kurang bersih, atau telah jamuran dan sayuran yang diberikan tidak bersih dan masih mengandung pestisida. Terus yang kedua, air minumnya tidak bersih, tercemar kotoran atau jarang diganti. Yang ketiga, kondisi sangkarnya kotor dan jarang dibersihkan. Pakan yang terjatuh di dasar sangkar dan telah tercemar kotoran dapat dimakan oleh burung yang bersangkutan. Terus yang keempat, burung terkena hembusan angin malam yang terlalu dingin dan dalam waktu yang cukup lama. Yang kelima, perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak pada siang atau malam hari. Biasanya tiba-tiba hujan, terus panas. Nah, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan. Yang keenam, penanganan kurang baik setelah burung mengalami perjalanan jauh atau baru dibeli. Dalam kondisi seperti itu, kondisi fisik burung dapat mengalami penurunan daya tahan tubuh dan dapat mempengaruhi pada gangguan pencernaan. Pengobatan harus segera dilakukan apabila burung sudah menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti yang dimaksud. Cara menanganinya harus tepat dan baik agar mempercepat proses penyembuhan burung berlangsung lebih cepat. Berikut ini langkah-langkah yang bisa saya berikan ke teman-teman untuk
menangani Ghoul Amadin yang mengalami gangguan pencernaan, yang salah satunya adalah pisahkan Ghoul Amadin yang sakit dari Ghoul Amadin yang sehat. Yang kedua, tempatkan Ghoul Amadin sakit pada sangkar atau kandang khusus bagian atas, dan semua isi sangkar diberi tutup atau dikerodong, dan dalam kandangnya diberikan lampu pijar, lampu bolam yang maksudkan untuk menghangatkan burung yang ada di sangkar tersebut. Terus sirkulasi udara harus dijaga agar udara yang masuk ataupun keluar itu dapat terpantau dengan baik. Terus yang ketiga, hentikan untuk sementara waktu pemberian pakan hijauan atau sayuran. Ghoul Amadin cukup diberikan pakan biji-bijian dan telur puyuh rebus yang telah dibelah dua sampai burung benar-benar sembuh. Yang keempat, berikan obat yang mengandung antibiotik seperti tetraklor atau mungkin Marvel Aid. Kalau yang dari luar negeri itu bisa juga diberikan dengan dosis sesuai anjuran pemakaian. Nah, gangguan yang keempat yang ini kasusnya banyak terjadi kematian, yaitu NCD atau Newcastle disease. Penyakit NCD pada unggas juga dikenal sebagai penyakit pileran atau tetelo. Jenis penyakit ini cukup membahayakan dan cepat menular. Pada umumnya penyakit NCD berjangkit pada musim peralihan dari musim panas ke musim penghujan ataupun sebaliknya. Dari penelitian para ahli, penyakit NCD atau penyakit piler atau nafas ada 4 bentuk, yaitu poligenik, mesogenik, lentogenik, dan asimptomatik. Salah satu jenis NCD yang kerap menyerang burung mungil dan indah ini adalah asimptomatik. Nah, Ghoul Amadin yang terserang asimptomatik menunjukkan gejala terdengar seperti suara tersedak atau batuk-batuk pada paruhnya berlendir dan paruhnya selalu terbuka. Secara fisik burung terlihat sehat, namun kalau dipegang burung akan terasa kurus karena nafsu makannya menurun. Penyebab utama terserang Ghoul Amadin oleh penyakit ini adalah kondisi fisik yang menurun sehingga mudah dimasuki virus penyebab penyakit. Apabila terdapat Ghoul Amadin yang sudah terserang penyakit, lebih baik burung tersebut disingkirkan karena sangat kecil kemungkinan burung ini bisa tertolong. Selain itu, burung yang sudah terjangkit penyakit, tindakan pencegahan yang dilakukan dengan selalu menjaga kesehatan burung, pisahkan burung yang sakit dengan burung yang sehat, dan pakan serta vitamin diberikan secara teratur, terutama kebersihan tempat pakan dan tempat air minum harus selalu dijaga. Nah, bagaimana caranya mengobati burung yang sudah terkena air segmet atau yang disebut dengan penyakit pernafasan? Pada episode ini saya akan mengasih tahu obat yang paling manjur yang saya pakai adalah skat. Ini adalah obat impor dan harganya pun lumayan cukup mahal, sekitar di atas 100.000 per botol yang isinya 5 ml. Cara aturan pakainya, kalau yang saya biasa pakai itu saya teteskan di tengkuk. Nanti teman-teman cari ada pembuluh darahnya yang besar, bagian tengkuk leher bagian atas. Nanti teman-teman cari di situ ada pembuluh darah yang besar. Nah, teteskan cukup 1 tetes saja di bagian tersebut. Biasanya dalam 3 atau 4 hari itu burung sembuh.
Dan jika belum sembuh, lakukan setelah 10 hari pada tetesan pertama. Jika dalam waktu 10 hari tidak sembuh, lakukan tetesan yang kedua setelah 10 hari. Jadi jangan berturut-turut selama misalkan 1 hari ini dikasih, besok jangan dikasih lagi, tapi tunggu sampai 10 hari berikutnya baru dikasih. Dan yang selama ini saya lakukan itu biasanya belum 10 hari pun kalau memakai obat ini bisa cepat sembuh. Nanti teman-teman bisa cek di toko online untuk mendapatkan yang namanya scat atau scat ini ya. Jadi nanti jika menemukan ada burung yang sakit, terutama pada bagian pernafasan, ikuti cara yang sudah saya lakukan ini dan semoga berhasil. Jadi episode kali ini saya hanya membahas masalah penyakit pernafasan yang dialami oleh si burung gak Alamadin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life.